Hai, kembali lagi di Wisdom and Invest. Hari ini saham yang akan dianalisa adalah ke-10 saham ini dan saya akan bahas secara berurutan. Seperti biasa, saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silakan di-share ke temennya agar bisa ikut belajar. Dan join Telegram kita Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sedikit informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online class, yaitu kelas saya yang ketiga dan akan dimulai tanggal 19 September yaitu hari Sabtu. Totalnya akan ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 kali seminggu. Kita akan mengadakannya secara online dan kita akan praktek. Jadi ini adalah materi yang akan disampaikan, yaitu basic technical analysis agar teman-teman bisa trading secara mandiri, dan kita akan praktek secara langsung penggunaannya selama 4 minggu. Jadi bukan teori-teori aja ya. Investasinya cukup terjangkau, yaitu sebesar ini, dan kalau teman-teman daftar berdua maka akan lebih hemat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar, bisa hubungi adminnya di Telegram, yaitu wisdom&invest_admin. Dan ini adalah nomor WA-nya, itu juga bisa ya. Nah, kita masuk ke analisanya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom Invest, dan saya bisa akses dari laptop maupun komputer ataupun handphone. Cukup masuk ke Telegram dan ketikkan /win RALS. Ini saya ajarkan sedikit bagaimana cara menggunakannya, yaitu ini adalah sinyal untuk entry, yaitu segitiga hijau ini adalah entry, dan segitiga merah itu sinyal untuk exit. Yang ini adalah volume, dan yang kotak-kotak ini adalah indikator pixel. Lalu ini adalah momentum. Kondisi yang bagus itu adalah saat dia muncul segitiga hijau, lalu dia pixelnya mulai hijau-hijau dua-duanya dan ada momentum berwarna biru-biru. Jadi kalau dia ada segitiga hijau tapi momentumnya nggak ada seperti di sini, maka ada potensi dia hanya akan bermain sideways, dan sifatnya dari segitiga yang di sini adalah spekulasi ya, spek buy. Setiap spekulasi buy itu teman-teman harus money management yang baik, jadi jangan masuk 100% modalnya. Lalu untuk garis yang di sini itu namanya garis win atau win line, itu biasa kita gunakan sebagai trailing stop atau stop loss. Jadi untuk menjaga profit kita pasang ini ya sebagai trailing stopnya. Untuk RALS itu sudah muncul segitiga merah, jadi sudah exit sejak beberapa candle kemarin, ini sudah exit dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya juga dua-duanya merah, itu masih kurang oke. Dan ini momentumnya juga masih merah-merah ya, jadi masih kurang oke. Untuk ini adalah chart dari MS/MS RALS, jadi fungsinya untuk melihat support dan resist. Kita juga bisa cek indikator MACD-nya. Indikator MACD-nya ini masih menurun dan kepalanya juga ke bawah dan membuka, ini kurang oke. Stokastiknya juga menurun. Ini saya zoom dulu biar lebih enak lihatnya. Stokastiknya juga menurun dan dia sudah mulai menuju garis 20-nya ya. Kalau dia turun ke bawah 20 itu artinya kurang oke, karena dia jadinya tidak akan punya kekuatan untuk naik. Yang bagus adalah seperti ini, saat dia memotong ke atas 20 itu baru dia ada kekuatan untuk naik. Nah, ini contohnya seperti di sini. Saat dia memotong ke atas 20 itu, nah ini di sini ya. Dia pas di support, lalu ada candle reversal. Jadi ekor-ekor yang seperti ini itu menunjukkan dia reversal ya, adanya tekanan atau minat dari market untuk membeli. Jadi karena dia ini naik, stokastiknya naik, lalu candlenya reversal, maka dia ada potensi untuk naik seperti ini. Nah, itulah saatnya untuk entry. Contoh lainnya lagi, kalau di sini ya dia memotong ke bawah seperti di sini, maka dia seperti di sini nggak ada kekuatan untuk naik, walaupun dia ini pernah sempat naik
tapi ternyata hanya copetan aja, ekornya panjang di sini ya, itu artinya banyak yang copet-copet doang. Nah, jadi ini juga, ini pas juga sebetulnya di sini ada support di situ. Nah, kemarin yang kalau kemarin itu ada yang masuk, jadi sifatnya itu spekulasi buy. Jadi setiap kali candle turun ke arah support, mendekati support, sifatnya spekulasi buy. Karena dia indikatornya masih kurang oke ya, jadi sifatnya spek buy aja. Jangan lupa money management. Jadi kalau sifatnya spekulasi buy itu kita harus pinter-pinter money management, jadi jangan masuk dalam jumlah yang besar dulu. Kalau seandainya dia sampai jebol dan gak jadi naik, itu jadi kita lossnya nggak terlalu besar. Berbeda dengan sinyal buy kalau indikatornya semua membaik ya, MACD-nya bagus, stokastiknya bagus, dan ada sinyal untuk entry. Nah, itu teman-teman kalau mau masuk dalam porsi 100% itu silahkan. Ini pun hari ini candlenya naik berwarna hijau ini ya, hijau marubozu, tapi volumenya hanya sekian ya, masih berada di bawah rata-ratanya. Jadi apakah dia bisa naik besok? Bisa aja, tapi di sini ada resist lagi nih. Saya zoom ya. Saya zoom dulu supaya teman-teman lihat. Nah, ini candlenya ini pas-pas ya. Lalu di sini kalau besok dia berhasil naik kembali, maka dia akan berpotensi ke sini dulu resistnya. Di sini berapa itu teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi online tradingnya, itu 65 sekian ya. Itu kurang lebih aja. Lalu kalau dia berhasil melewati situ, artinya closingnya di atas itu, maka dia bisa berpotensi ke arah ini. Resist selanjutnya yaitu 675 di sana. Tapi kalau dia gagal, jadi tergantung ya, besok kita mesti lihat lagi untuk si Rals ini akan seperti apa. Tapi kalau teman-teman yang sudah mulai entry atau tertarik untuk entry, mau spekulasi dan berani spekulasi, maka teman-teman bisa entry di dekat area support, yaitu di sini juga bisa sekitar 620 dengan stop lossnya yaitu di sini ya, di angka low dari candlenya ini. Jadi teman-teman bisa entry buy sekian, lalu langsung pasang stop loss di angka sini, diberi toleransi beberapa tick atau beberapa persen, misalnya minus 1 atau 2% seperti itu ya. Tujuannya adalah agar dibeli toleransi, tujuannya agar saat dia membentuk ekor, jadi misalnya kalau dibentuknya seperti ini lalu ada ekornya, itu masih nggak kegocek gitu, kita masih punya barangnya, karena ada potensi kalau dia membentuk ekor seperti ini masih bisa mampu untuk naik kembali. Nah, oke. Jadi Rals ini sifatnya spekulasi, targetnya tadi saya sudah bilang, dan teman-teman kalau yang nggak berani untuk spekulasi, it's okay, bisa dilewatin aja, bisa di skip untuk saham ini sambil menunggu atau mencari saham-saham lain yang lebih baik dan indikatornya juga yang lebih baik daripada spekulasi ini ya. Teman-teman yang nggak bisa trading secara fast trading pun it's okay untuk nonton di pinggir dulu. Bukan berarti teman-teman nggak trading, maksudnya teman-teman yang sering bermain swing atau teman-teman yang newbie baru belajar saham, kalaupun teman-teman istirahat sejenak nggak trading, itu adalah suatu strategi juga. Jadi daripada teman-teman berspekulasi tapi belum ngerti caranya, teman-teman malah rugi banyak seperti itu. Jadinya ujung-ujungnya cut loss lagi gitu kan. Nanti yang ada malah merusak psikologis dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak mampu untuk bermain spekulasi, bermain fast trading, minggir dulu nggak apa-apa. Bukan berarti teman-teman karena nggak trading jadi nggak belajar ya. Teman-teman bisa ikut memantau, mempelajari. Nah, jadi teman-teman belajar gimana sih kira-kira, oh ini kira-kira entry-nya di sini, lalu exit-nya di sini. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali teman-teman kalau rajin memperhatikan, saya yakin teman-teman pasti akan bisa ikut ya. Lalu setelah mempelajari, mengamati, teman-teman bisa tes dengan lot yang kecil, misalnya 1 lot, 2 lot, terserah. Lalu kalau tes sekali, 2 kali, teman-teman bisa boleh teman-teman meningkatkan lagi, misalnya mau ditambahin lotnya atau mau mempelajari
bid offernya, pelajari trade booknya. Nah itu banyak yang masih harus dipelajarinya kalau teman-teman mau bermain fast trading. Dan ini adalah saat yang tepat ya, saat-saat kondisi seperti ini teman-teman belajar untuk fast trading. Jadi teman-teman bisa trading di segala situasi kondisi. Ini adalah saham ULTJ. ULTJ ini sahamnya tidak liquid. Kenapa nggak liquid? Di sini saya kasih lihat. Jadi di chart ini sebelah kiri itu ada total transaksinya, yaitu 0,79 miliar, artinya 790 juta ya. Dan ini adalah transaksi jual dan beli, bid offer dalam satu hari. Artinya kemungkinan besar nih bid offernya agak tipis ya, saya nggak perhatiin juga dia saat ini bagaimana dalam tadi siang seharian tradingnya seperti apa bid offernya. Tapi kalau total transaksinya segini, ini artinya tidak liquid. Minimal transaksinya totalnya itu sebaiknya 3 miliar ke atas ya, baru dia nggak tipis. Kalau terlalu tipis nanti teman-teman bisa beli tapi nggak bisa jual, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar, sebaiknya saya sarankan untuk hindari saham-saham seperti ini. Teman-teman cek dulu saham ini liquid atau enggak. Kalau nggak liquid, bid offer tipis, sebaiknya jangan di entry. Ini juga sudah muncul segitiga merah ya, sini sudah exit. Dan dia pixelnya dua-duanya tidak oke, momentumnya juga tidak oke. Namun memang di sini ada candle reversal. Ini adalah candle reversal ya, jadi dia membentuk ekor gini, dan hari ini candle hijau dia membentuk higher. Sini higher ya. Dia artinya lebih tinggi candlenya daripada candle yang sebelumnya. Itu ada potensi dia bisa naik besok, tapi apakah dia liquid? Kalau nggak liquid ya nggak bisa juga ya, karena takutnya nanti bisa beli nggak bisa jual. Kalau teman-teman yang mau berspekulasi itu silakan, tapi saya nggak menyarankan ya untuk di saham-saham ini. Kalau memang dia naik, teman-teman yang nyangkut mau dijual dulu silahkan sambil menunggu volumenya lebih tebal. Bukan berarti saya melarang ya, ini salah satu contoh dari saham-saham high risk. Jadi yang tadi ini ULTJ ini high risk ya, saya tekankan untuk teman-teman yang baru belajar trading, janganlah bermain di saham-saham high risk daripada nanti psikologinya rusak. Saham kayak JSKY ini sebetulnya juga saham high risk, tapi karena dia ada volume, ada liquid, jadi bukan saya melarang ya, artinya saham-saham high risk itu bagus juga untuk ditradingkan selama dia liquid. Jadi kalau liquid teman-teman bisa beli bisa jual, itu enaknya di situ. Ini contoh chartnya, saya bukan merekomendasi untuk beli ya, ini bukan rekomendasi, saya hanya memberi contoh. Ini adalah chart menitan /win JSKY 15. Ini jadi saham ini pas pagi-pagi, ini kan pagi-pagi nih tanggal 8 September ya, pagi-pagi dia sudah ada volumenya, jadi pagi-pagi pun dia sudah liquid, dan ini dideteksi oleh tim dari Wisdom and Invest. Jadi di grup membernya itu tim dari Wisdom and Invest pagi-pagi sudah kasih info sebelumnya, dan memang dia sempat arah malah ya tadi. Ini lumayan, ini ada statusnya hold sebesar 29% itu profitnya. Nah ini lumayan sekali. Itu bagi teman-teman yang tidak terbiasa, yang belum mengerti, teman-teman bisa belajar mengamati dulu, mempelajari, oh ternyata ciri-cirinya seperti ini nih. Dia pagi-pagi sudah ada volume, lalu dia ininya juga dua-duanya pixelnya hijau dan ada momentum ya, itu sangat penting sekali. Dan ini jadi sahamnya bagus sekali juga. Nah, sekali lagi saya tekankan, ini bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli. Saya hanya memberikan contoh bahwa ini tadi pagi bisa dibeli tadi pagi ya. Jadi ini sudah lewat. Teman-teman jangan paksakan untuk kejar harga di besok hari. Seperti itu. Ini pagi-pagi sudah liquid. Ini total transaksinya 1 miliar, itu artinya total transaksi di terakhir ya, ini karena chart 15 menit.
Kalau chart daily-nya itu total transaksinya kalau nggak salah sekitar berapa ya, pasti lebih dari 10 miliaran, saya lupa total transaksinya berapa. Pasti cukup liquid karena pagi-pagi aja udah tebal sekali dia ya. Nah itu sangat menarik sekali. Nah untuk mendeteksi hal-hal seperti ini biasanya perlu orang-orang yang sudah ahli dan sudah terbiasa. Kalau teman-teman yang belum terbiasa itu bisa mengamati dulu, mempelajari dulu. Kalau sudah terbiasa baru boleh ditesting dengan jumlah 1 lot. Setelah itu kalau sukses dari 10 kali sukses 5 kali, 6 kali, 7 kali, nah teman-teman boleh tingkatin lagi lotnya seperti itu. Oke, kita masuk ke analisanya WSBP. Nah ini adalah udah muncul segitiga merah, jadi sudah exit di sini dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya masih nggak oke, lalu momentumnya jadi pink seperti itu, titik-titik pink itu artinya dia akan bermain sideways. Nah, jadi belum ada sinyal untuk entry ya. Di sini adalah support resistnya. Nih, kita zoom dulu untuk indikatornya. MACD-nya nggak oke ya, jadi kayak nggak ada denyut jantung, itu lurus banget. Lalu stokastiknya dia mulai turun kepalanya, lalu membuka dan masuk ke area bawah 20 ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau dia turun ke bawah area 20 itu artinya dia nggak punya kekuatan untuk naik. Bagusnya kalau dia memotong ke atas, seenggaknya kita masih bisa fast trading. Tapi kalau ini, nah ini waktu dia memotong naik ke atas pun hanya sedikit ya kemampuannya, lalu dia balik turun lagi seperti itu. Ini dia memang nggak bikin lower low lagi candlenya ini. Nah dia nggak membuat lower low lagi, dia mulai bergerak menyamping. Di sini memang harga low candle yang ini jadi support ya, ini supportnya. Tapi supportnya, nah seperti itu di sana. Jadi ada potensi dia akan bergerak di sini dulu, naik turun di sini, dia akan bergerak sideways. Kalau jebol ke sini, saya sarankan teman-teman kalau yang nyangkut itu sebaiknya cut loss aja dulu sambil menunggu titik entry yang baru. Jadi bukan berarti nggak bisa trading lagi di saham ini. Daripada nyangkut sahamnya, teman-teman sebaiknya modalnya bisa dipakai untuk trading saham yang lain seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ini masih belum oke. Kalaupun mau spekulasi buy, ini memang ada spekulasi karena dia berada di support. Tapi apakah dan seberapa jauhkah dia mampu untuk naik? Itu kayaknya ini ya. Paling kalau dia naik, dia akan naik sampai sini aja nih. Di sini resistnya berapa? Sekitar mungkin 169 ya, sekitar segitu. Jadi kalaupun dia naik, dia nggak akan naik banyak, di situ-situ aja, kecuali sampai indikatornya sudah memperlihatkan yang ini ya, memperlihatkan tanda-tanda yang baik. Jadi selama belum ada kelihatan tanda-tanda yang baik, kita bisa skip dulu saham ini dan kita cari saham-saham lain yang lebih berpotensi. Ini CTRA sudah muncul sinyal segitiga merah, di sini sudah exit. Lalu momentumnya juga pixelnya merah-merah tidak oke, momentumnya juga tidak oke. Di sini adalah untuk melihat support resist. Kita lihat stokastiknya dia masih berada di tengah-tengah area 20 dan 80, artinya oke, artinya dia masih ada power ya, masih bisa ada power untuk naik. Untuk MACD-nya juga oke karena bukan yang trennya menurun seperti ini. Nah, kalau melemah terus, nah itu kurang oke. Ini sempat dia naik, memang koreksi dan jadi dead cross. Tapi menariknya begini. Jadi saya pernah analisa ini dan saya post juga waktu itu di TradingView bahwa dia akan membentuk rounding ya. Ini namanya rounding, bentuknya seperti mangkok. Lalu dia mulai koreksi. Jadi pas rounding ini dia sudah mencapai target di resistnya yaitu 810, lalu dia sekarang sedang koreksi. Nah koreksinya ini dia mulai bergerak menyamping, jadi sudah nggak membuat lower low. Ada potensi dia membentuk cup and handle. Cup and handle itu jadi bentuknya seperti ini ya. Nah seperti cangkir gelas yang ada pegangannya, kurang lebih seperti itu. Kapankah entry-nya? Entry-nya teman-teman bisa menunggu beberapa candle lagi sambil melihat. Ini kan jadi masih menyamping nih. Ini sifatnya juga spekulasi ya.
karena indikatornya masih kurang oke. Atau menunggu sampai ada volume. Jadi misalnya nih besok tiba-tiba pas opening atau kapan dia mulai terbentuk volume, antrian bid offernya mulai menebal, nah itu mulai teman-teman bisa meliriknya seperti itu. Artinya ada potensi dia akan segera mantul dan naik ke sana, ke resistnya ini lagi ya. Ada potensi dia akan kembali ke resistnya yaitu 810. Jadi ini oke sekali. Kebetulan ini juga waktu saya analisa menggunakan Fibonacci, dia pas di garis Fibo 0,778 sekian ya. Di sini adalah Fibo 0,618. Nah ini teman-teman, jadi harus hati-hati juga seandainya dia jebol dari bawah sini, itu artinya dia gagal membentuk cup and handle ya. Jadi pattern itu harus dikonfirmasi lagi. Kalau dia gagal membentuk pattern itu, maka teman-teman bisa kabur dulu dari CTRA ini. Lalu untuk analisa WIM atau Wismilak ya, sini sudah muncul juga segitiga merahnya, artinya sudah exit. Pixelnya tidak oke karena merah-merah. Lalu momentumnya juga nih, momentumnya mulai pink-pink ya, dan ini malah membesar tuh. Itu artinya masih kurang oke. Ada potensi dia akan bermain sideways. Memang dia berada di atas MA 200 sih. MA 200 dia menarik ya, artinya dia masih uptrend. Kita cek coba ininya. Nah, di sini untuk MACD-nya dia mulai menurun. Gak enaknya begini ya, harganya naik tapi ininya malah menurun seperti itu. Lalu ini untuk stokastiknya juga masih menurun, tapi masih di antara 20 dan 80, artinya dia masih kemungkinan ada power untuk naik. Di sini ada support, dia pas-pas di support, jadi sifatnya spekulasi ya bagi yang mau entry. Tapi kalau secara validnya itu belum valid buy, dia hanya spekulasi buy karena berada di area support. Karena spek buy kita bisa atur money management seperti biasa, jangan porsi besar, jadi porsi kecil, icip-icip lah seperti itu, dengan harapan dia bisa mantul kembali. Potensinya dia mantul kembali dan kembali ke resistnya ya. Resistnya itu ada paling terdekat 392 seperti itu. Tetapi kalau dia gagal dan jebol dari sini, ini supportnya. Jadi kalau tadi kita entry spekulasi buy di sini, kita harus pasang stop lossnya tadi di 334. Ya kasih toleransi lah beberapa tick atau beberapa persen. Jadi kalau dia hanya membentuk ekor, kita nggak kegocek. Kalau dia jebol, valid jebol ya, dengan artinya itu candlenya merah dan body candlenya di bawah dari sini, itu artinya valid jebol. Maka teman-teman sebaiknya cut loss dulu dan kita cari lagi titik entry lainnya sampai menunggu ada pantulan, baru kita sebaiknya beli. Tapi kalau dia masih turun dan belum ada pantulan, jangan entry dulu karena ada potensi dia masih bisa turun ke bawah. Oke. Lalu ini adalah analisa agro, chart agro. Kemarin juga sudah muncul sinyal untuk exit. Ini adalah sinyal entry-nya, jadi lumayan sekali ya. Ini profitnya luar biasa. Lalu ini sudah pixelnya juga sudah dua-duanya merah, itu tidak oke. Momentumnya juga sudah mulai satu titik merah nih. Nah ini ada satu titik merah ya, gitu. Jadi dia mungkin akan koreksi dulu. Apakah dia akan bisa seperti di sini? Ini juga ya, waktu itu dia breakout, lalu dia konsolidasi. Di sini sempat membuat merah, tapi akhirnya dia berhasil kembali naik. Dan jadi kita menunggu sinyal seperti ini lagi nih. Tuh. Ini kan waktu itu sudah exit, dia bahkan membuat merah, pixelnya merah ya. Akhirnya dia muncul segitiga hijau lagi, pixelnya hijau lagi, lalu ada momentum. Nah, kita menunggu ini ya. Kita menunggu itu sinyal yang baik. Jadi kalau daripada kita nungguin, lumayan nih berapa hari nih, 1, 2, 3, 4, 5 tuh, seminggu, sekitar seminggu. Jadi selama seminggu kita bisa skip dulu agronya, lalu kita pindah ke saham lain
dan kita trading di saham yang itu, cari cuan di tempat lain. Jadi jangan nungguin agro terus gitu modalnya ya. Kita sambil menunggu sampai ada sinyal seperti ini lagi, baru kita entry seperti itu. Nah ini juga kalau mau spekulasi, jadi kalau untuk MACD ini masih ya uptrend, walaupun dia mulai dead cross nih karena koreksi, lalu dia sudah mulai memotong ke bawah 80 juga. Nah itu dia akan bermain sideways dulu. Ini ada support di area sini. Nah sebaiknya sih nggak turun sampai situ ya. Ini juga udah mulai deket support. Nah itu di deket support angka berapa itu teman-teman bisa cek aplikasi online tradingnya. Mungkin sekitar 350 ya, ini saya kira-kira doang. Lebih tepatnya teman-teman bisa cek di aplikasi sekuritasnya untuk cek itu di harga berapa. Dan ini sifatnya adalah spekulasi. Sekali lagi, kalau spekulasi jangan lupa untuk money management. Jadi jangan langsung 100% porsinya, teman-teman bisa cicil. Jadi seandainya misalnya gagal, kita nggak loss terlalu banyak, lalu kita bisa menunggu lagi untuk entry di support berikutnya. Seperti itu. Dengan potensi kalau seandainya dia berhasil mantul, maka dia akan mantul ke terdekatnya di sini dulu dah. Ini ya, ini hanya berbentuk ekor. Kalau ekor takutnya nggak begitu kuat, jadi lebih baik kita menunggu kita jualnya di resist sini dulu. Kita buy di sini lalu jual di resist. Entry di support, jual di resist. Tapi kalau udah mendekati resist dan kelihatannya mulai membaik, ada momentum dan sebagainya, kita masih boleh hold dengan potensi dia bisa menembus resistnya itu. Ya, jadi masih harus pantau lagi nih. Oke, untuk BNII ini juga nggak liquid ya si BNII. Ini 0,54 miliar atau 540 juta. Nah, ini nggak liquid. Lalu kemarin itu sudah muncul segitiga merah, itu artinya sudah exit. Entry-nya yaitu di sini. Nah, di sini pas ada pixel hijau dan ada momentum, kita cuma mengambil momentum segini aja ya. Kalau udah exit ya keluar, seperti itu. Jangan dipaksakan untuk entry lagi. Ini sudah nggak ada sinyal, lalu pixelnya juga dua-duanya sudah nggak ada. Pixelnya dua-duanya udah merah dan momentumnya juga sudah nggak ada ya. Ada potensi dia akan bermain sideways. Sideways-nya berapa lama kita nggak tahu. Nih lihat nih, bisa aja sepanjang ini nih. Nah, apakah teman-teman mau menunggu selama berapa nih? 2 bulan? Nah, itulah fungsinya trading system ini ya. Trading system ini membantu teman-teman melihat entry di mana, exit di mana, apakah liquid. Kalau nggak liquid ya jangan di entry. Kalau di entry nanti teman-teman bisa beli, nggak bisa jual. Ini juga ini memang dia MACD-nya masih menanjak, stokastiknya masih di antara 20 dan 80. Lalu dia sudah mulai bergerak menyamping. Nah, tapi ini karena ini sahamnya high risk, saya tekankan ini adalah saham high risk. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa bermain saham-saham seperti ini yang tidak liquid, janganlah entry, cari aja saham-saham lainnya yang lebih liquid dan lebih beresiko rendah. Kalaupun nyangkut, teman-teman mungkin masih bisa menunggu 1-2 bulan pun harganya akan naik. Itu masih lebih mending ya, ketimbang ini sahamnya tidak liquid, dia bisa turun dan gak naik-naik, mau ditunggu berbulan-bulan juga belum tentu dia akan naik. Terburuknya dia bisa kembali ke 50 gitu misalnya, itu terburuknya ya. Jadi makanya teman-teman yang kalau gak terbiasa bermain seperti ini sebaiknya hindari aja. Tapi untuk teman-teman yang sudah terbiasa bermain dan mau spekulasi itu silahkan, mau copet-copet silahkan. Nah, tools ini juga bisa membantu Anda untuk bermain copet-copet ya, asal teman-teman tahu cara penggunaannya. Biasanya kalau saham begini sebaiknya menggunakan time frame yang lebih kecil lagi, sama seperti tadi yang saya tunjukin JSKY itu pakai time frame-nya 15 menit. Nah, kalau ini adalah time frame daily ya, time frame daily. Berapa lama dia akan sideways saya nggak tahu, tapi volumenya ada lumayan, nggak seperti ini separah ini ya.
Ini parah sekali, ini masih ada volume tapi ya sampai kapan itu saya nggak tahu. Nah, itu sebaiknya teman-teman berhati-hati. Oke. Ya, jadi sudah nggak ada sinyal BNI. Oke, nah kita lanjut ke SSIA. SSIA kemarin sudah muncul sinyal segitiga hijau, di sini sudah entry. Pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentumnya, itu oke ya. Memang momentumnya nggak tinggi-tinggi banget, jadi nggak setinggi ini, tapi lumayan. Profitnya semenjak muncul segitiga hijau yaitu 15%. Ini lumayan. Nah, seperti itu. Ini hari ini volumenya juga lumayan ya, bagus. Momentumnya juga ada, pixelnya juga ada. Bagi yang punya dan mau hold silakan. Nah, ini juga ini lebih kelihatan. Jadi di sini adalah batas supportnya yang baru. Di sini dia pas-pas di resist juga ya. Nah, pas-pas di resist. Ini kena MA 200 nggak ya? Enggak ya. Oke. Jadi masih ada potensi. Volumenya bagus, ininya mulai menanjak, stokastiknya menanjak. Kalau teman-teman yang mau entry, bisa coba entry di area sini ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa dibagi beberapa antrian, jangan dalam satu kali beli. Dibagi beberapa antrian. Selama dia nggak jebol dari candle harga low kemarin, harga low-nya dia itu masih oke. Ada potensi setelah dia breakout dia masih akan bermain sideways. Nah, itu jadi akan menjadi kesempatan teman-teman untuk buy on weakness seperti itu. Lalu potensinya ke berapa? Potensinya adalah pertama kan dia potensinya ke sini dulu ya, ini udah ya. Oke. Potensinya dia kemana? Potensinya dia bisa segini. Di resistnya 458. Nah, itu karena dia ini berupa ekor, jadi teman-teman bisa kasih toleransi, jangan antri jual pas-pas di sini ya. Antri jualnya di bawah-bawahnya. Nah, itu berapa bisa cek sendiri di aplikasi tradingnya, supaya teman-teman kalau antrinya di ujung pucuk itu takutnya nggak keangkut ya, kagak kejemur tuh maksudnya nggak keambil antriannya. Jadi teman-teman bisa antri beberapa antrian, pelan-pelan aja jualnya. Misalnya di sini jual berapa lot, 20%, lalu di antrian berapa jual lagi berapa persen, seperti itu. Atau pasang stop loss saja. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya. Kalau pasang stop loss bisa menggunakan tadi yang saya bilang, yaitu menggunakan angka dari garis win line-nya. Garis win line-nya yang ini adalah 390. Teman-teman bisa kasih toleransi kalau mau. Bisa toleransi beberapa tick atau beberapa persen, karena profitnya juga sudah lumayan ya, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke MEDC. MEDC ini sudah muncul sinyal sell dan dia berjuang ini, jadi nggak tembus-tembus ya. MA 200 nya masih berjuang menembus MA 200 nya dan nggak tembus-tembus, lalu muncul sinyal sell. Nah, statusnya maka sudah non, lalu pixelnya jadi merah-merah, itu tidak oke dan tidak ada momentumnya. Memang hari ini adalah cum date dari RI, jadi MEDC itu mengadakan right issue ya, right issue atau RI di hari ini adalah cum date-nya. Right issue itu apa? Kalau teman-teman yang nggak ngerti, saya akan menjelaskan sekilas di sini. Kalau teman-teman mau lebih detail itu bisa tanya di grup Wisdom and Invest, atau teman-teman mau Google itu silakan. Jadi right issue adalah perusahaan itu ingin menambah modal. Jadi dia mengeluarkan lagi saham, yaitu sahamnya adalah 2/5 dia right issue-nya. 2/5 right issue. Nah, artinya dia akan mengeluarkan saham baru lagi. Tapi nilai saham baru yang dia keluarkan ternyata lebih murah daripada harga sekarang, yaitu di 250. Maka teman-teman jadi ini pro kontra ya. Ada yang bilang oke, ada yang bilang enggak, tapi kembali lagi ke masing-masing. Jadi kalau yang bilang oke, bagi dia ini adalah suatu kesempatan yang baik. Jadi dia akan beli dengan harapan MEDC nanti harganya akan naik lagi. Jadi dia mendapatkan keuntungan. Nah, bagi yang
tidak setuju itu karena mereka tidak menganggap bahwa saham ini soalnya akan terdelusi ya, artinya nilai sahamnya menurun. Jadi yang tadinya hari ini closing di 540, nah ini ada hitung-hitungannya lagi, saya nggak jelaskan, nanti di sini jadinya panjang sekali. Intinya sahamnya akan terdelusi, artinya berkurang, jadi nilainya sekitar 400-an sekian. Ini ada hitungannya berapa kali berapa, lalu dibagi 7. Saham yang nilainya segini besok dia akan nggak jadi segini lagi, jadi 4 sekian. Nah, besok bisa kita lihat aja di aplikasinya ya, aplikasi online tradingnya. Jadi angkanya tuh jadi segini. Nah, kalau teman-teman yang nggak mau menebus RI-nya, jadi itu sahamnya malah lebih kecil nilainya, jadi dianggapnya rugi. Makanya hari ini banyak yang jual hari ini, makanya minus sekitar 4% ya hari ini kalau nggak salah, seperti itu. Tapi kalau yang positif atau pro dengan RI ini, artinya dia yakin bahwa MNDC bisa naik kembali harganya. Artinya misalnya besok dia nilai sahamnya menjadi 400 sekian, 4xx ya, 400 sekian. Artinya dia akan menebus right issue-nya, dia akan beli itu, dan dengan harapan dia akan naik kembali. Ini sebenarnya menarik sih. Memang ada potensi dia bisa naik. Kalau dia menembus MA 200-nya maka itu bagus sekali. Seperti itu. Nah, untuk ininya bagi teman-teman yang sudah punya, maka ya sudah terjadi, karena hari ini adalah cum date. Besok teman-teman bisa lihat jumlah sahamnya, nilai sahamnya sudah terdelusi, sudah berkurang, nilainya jadi lebih kecil. Teman-teman kalau nggak mau rugi ya sebaiknya ditebus RI-nya. Tapi kalau yang sudah jual ya sudah, artinya teman-teman tidak tertarik untuk mengambil RI-nya. Nah, kita cari aja lagi saham-saham lainnya, oke? Ini untuk support resistnya, karena ini besok sudah akan berubah, maka ini saya rasa nggak usah dibahas lebih lanjut lagi, ya. Kalau secara ini sih memang masih menarik, hanya dia berjuang menembus resistnya aja. Kalau dia berhasil menembus resist naik ke atas MA 200-nya, maka itu sangat baik sekali. Oke, kita masuk ke analisanya Adro. Adro waktu itu sudah muncul segitiga hijau saat di sini. Nah, itu sudah ada profit. Jadi statusnya ini hold dengan profit sebesar 10%, lumayan ya. Untuk pixelnya dia merah 1. Lalu momentumnya ini oke, lumayan, masih biru-biru. Cuma momentumnya memang sama ya, rata ini. Dan hari ini memang koreksi, tapi nggak apa-apa, ini masih koreksi wajar. Dia sudah berada di atas MA 200, itu cantik sekali. Setelah breakout ada potensi dia memang akan bermain sideways dulu, jadi teman-teman bisa terserah keputusan masing-masing ya, mau di buy support, sell resist, atau mau di hold dengan potensi dia masih bisa naik. Itu kembali lagi ke masing-masing. Ini adalah kita lihat MACD-nya membuka dan naik, oke. Lalu stokastiknya juga dia ada di atas 80 ya. Selama dia bermain di atas 80 itu masih oke, walaupun dia area overbought atau jenuh beli ya. Jenuh beli artinya banyak banget yang beli, tapi it's okay karena saham yang terlalu uptrend atau uptrend sekali itu dia tetap akan bermain di atas 80. Jadi stokastiknya akan seperti itu terus. Dia akan bermain di sini terus. Itu masih aman, masih oke. Sampai dia mulai turun ke sini ya. Mulai memotong ke bawah 80, itu baru teman-teman yang mau take profit dulu silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tinggal pasang trailing stop. Nah, jadi kalau ini masih berada di atas 80 artinya masih aman. Ini masih bisa di hold. Ini supportnya tadi di sini ya. Selama dia masih berada di atas MA 200 itu masih aman. Bagi yang belum punya bisa coba entry saat dia koreksi di area-area sini ya, dekat-dekat support. Di 1200 itu oke. Kemarin sempat ke 1180 ya. Itu juga masih oke. Yang penting nggak turun ke bawah. Jadi dia tidak boleh turun ke bawah sini. Kalau dia turun ke bawah situ artinya jadi tidak oke lagi.
Jadi teman-teman bisa entry di area situ 1200-an, lalu pasang stop loss kalau dia jebol ke bawah garis ini. Angkanya di berapa itu teman-teman bisa cek aplikasi ininya ya, aplikasi tradingnya. Ini kalau dari sini sih sekitar, saya zoom, sekitar 1170 nih, saya ambil yang terendahnya aja. Nah, di atasnya ini ada 1180, lalu ada 1200. Bisa coba entry, mulai cicil itu di area 1200-an. Dengan potensi dia masih bisa naik lagi ya. Masih bagus chartnya. Oke. Ini adalah saham terakhir, lalu kita masuk ke composite-nya, masih seperti kemarin-kemarin, yaitu dia masih berada di atas support sini. Dan dia masih masuk ke area sideway ya. Ini kotak hijaunya itu tempat dia akan sideway. Kalaupun koreksi dia keluar dari box hijau ini, dia akan koreksi ke sini. Dengan harapan dia bisa mantul dulu ke sini. Jadinya dia akan bermain sideway besar. Kalau di sini dia sideway-nya kecil, kalau di sini dia akan menjadi sideway besar. Nah, kalau jebol dia ada potensi masih bisa tertahan di Fibo ini 0,78-nya ya. Terburuknya adalah di Fibo 618-nya, yaitu di sini supportnya. Nah, selama dia masih berada di atas 618 itu sebetulnya masih oke. Karena koreksi wajar itu batasnya di 618. Kalau dia sampai jebol 618 itu baru dikatakan dia downtrend. Tapi ini enggak ya, ini masih aman. Jadi jangan khawatir teman-teman, indeks kita ini masih aman, hanya aja dia bermain sideway. Jadi ya untuk yang bermain swing ini sucks banget ya. Kita bisa mulai beralih ke saham-saham second liner, third liner, tapi yang liquid tentunya. Salah satunya seperti yang tadi yang saya jelaskan di depan, yaitu JSKY. Jangan lupa cari saham-sahamnya liquid, walaupun dia high risk, selama dia liquid masih oke, seperti itu. Ini teman-teman yang nggak terbiasa bermain untuk saham-saham high risk ini, teman-teman bisa mulai mempelajari, mengamati. Jadi jangan hanya karena kita nggak trading, atau kita teman-teman yang nggak bermain, karena bermain swing agak susah swing, teman-teman bisa mulai mempelajari. Jadi nggak bengong ya, hanya karena kita nggak trading, kita nggak diam aja, kita mulai mempelajari. Jadi suatu saat kita ketemu kondisi lagi seperti ini, kita sudah bisa mengambil kesempatan mempelajari, kita mulai praktek seperti itu. Nah, oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dengan analisa-analisa saya, silakan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Lalu join juga Telegram kita untuk request saham-saham lainnya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar setiap saya selesai upload, teman-teman langsung dapat notifikasinya biar nggak kemalaman ya nontonnya. Thank you ya buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.